Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini kami dari HMPS Pemikiran Politik Islam, tepatnya pada kegiatan podcast Bisik-Bisik, bincang seputar politik biar asik. Nah, pada kesempatan podcast kali ini itu akan membahas mengenai urgensi indeks prestasi kumulatif bagi mahasiswa. Dan senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa bersilaturahmi dengan kawan saya, kawan teman SMA ya Mas ya. Ya, waduh. SMA alumni SMA 2 Bay pasti tahulah siapa beliau. Nah, beliau adalah Ferdian Yuda Ranadia, mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Selamat sore Mas Ferdian. Aku Halo, Mas manggilnya Ari. Halo, Kang aja lah, Kang. Soalnya Kudus Kang. itu terkenal sama Kang. Kang ya, oke. Kang Aku Fer. juga sama ya, Kang. Kang Rik juga ya, aduh. Kabar baik ya Mas ya, Kang? Alhamdulillah, aman. Aman, Kang. Aman. Terkendali, insya Allah. Ya. Oh, kita ini tuh akan membahas santai aja ya. Santai aja. Namanya juga podcast. Bahas tentang urgensi IPK. Kita tahu sendiri kan mahasiswa kan nggak lepas tuh ya, Kang, sama IPK. Karena IPK itu menjadi semacam suatu patokan dari hasil jerih kita selama di bangku perkuliahan. Bukan begitu ya, Kang ya? Ya, ya, Nah, ya, bisa gitu ya. nah sebelum ke IPK ya, bahas tentang IPK itu, aku nih mau tanya-tanya nih tentang ya, aku kan sendiri sebagai mahasiswa IAIN Kudus ya, pasti atmosfernya tuh berbeda lah sama yang di Depok, di Universitas Indonesia ya kan. Nah, dari segi mahasiswanya, sistem perkuliahannya ya gitu. Ya, Nah, itu mungkin bisa diceritakan sedikit lah, Kang Fer, mengenai UI, Universitas Indonesia itu mahasiswanya itu seperti bagaimana? Apakah rajin sekali atau atau ya pada umumnya gitu? Kan pasti Kang Fer kan itu menyadari sendiri karena berpindah kan dari ya, oke, oke. Kudus ke Depok gitu. Pasti kan menemui suatu perubahan yang dialami. Oke. Oke, bismillah. Tapi sebelum itu mau tanya dulu sama Kang Arik. Kira-kira menurut Kang Arik di UI itu gimana orangnya? Rajin-rajin Wah, apa? ya karena saya tahunya UI kan lewat sosial media dengan peringkat tertinggi, terus Waduh. lalu peringkat ya tertinggi mengenai kepintarannya, teknologinya gitu kan. Jadi bisa aku simpulin ya UI ya memang universitas favorit kan, gitu. Jadi otomatis mahasiswanya pasti pinter-pinter, gitu. Oke. Standar kepintarannya tinggi. Gimana Ternyata nih Kang itu ya Fer? pandangan orang orang Iya, luar terhadap UI. iya. Aku berarti orang luar ya, orang luar UI. Dan aku waktu memandang UI ya sama gitu. UI itu berarti Universitas Indonesia. Jadi Indonesia banget gitu. Jadi kayak ngerasa, wah ini orangnya pinter-pinter gitu. Ternyata setelah masuk aslinya ya, mungkin kita juga sering denger ya, kayak statement bahwasanya eh, sekolah di mana aja tuh sama gitu. Sekolah di mana aja tuh sama gitu. Yang penting dari diri kita sendiri gitu. Dan waktu udah di UI, aku jadi lebih setuju ke statement itu aslinya. Karena aslinya ya itu semuanya itu sama. Bedanya ya di UI itu cuman kuantitas orang pinter dan orang rajinnya itu nambah aja gitu. Jadi Oh, gitu. ada sedikit lebih banyak lah gitu. Dan mungkin dari segi fasilitas juga ya, dan fasilitas di UI juga uh, menunjang sekali hasilnya di pendidikan gitu. Dari segi mungkin perpustakaannya sendiri gitu, itu kita di UI itu bukunya itu jutaan dan itu bantu banget dan juga ada fasilitas ya banyak lah kayak bis kuning gitu main ke fakultas lain umumnya ya. Ya, tadi berarti kuantitasnya ya, kuantitas Iya, yang sedikit berbeda antara kampus satu dengan lainnya. Intinya kan seperti gitu ya, dari ya. iya, iya, Ben. Nah, jadi
Iya, aku tuh juga dasar semua mahasiswa itu tuh sama lah. Pasti itu pengen di berkuliah, bersekolah itu di suatu instansi yang favorit, katakanlah begitu. Jadi ya suatu pencapaian yang luar biasa jika termasuk ke dalam satu instansi yang dinilai favorit itu tadi gitu loh. Kan begitu. Oke. Ya. Oh ini dulu kan sebelum di UI kan di Undip ya. Ini boleh diceritakan enggak sih sama Di Mas Undip. Fajar ini? Ceritain apanya nih? Apanya Ya nih ceritain dulu di kan Undip? setahu saya kan Mas Ferdian ini kan di Undip dulu. Habis Oh, itu iya. transfer ke UI. Nah, itu Jadi bisa lah di-sharing gitu. Awal berarti awal ceritanya itu dari lulus sekolah gitu, lulus Oh, SMA. jadi lulus sekolah ya ceritanya. Oke. Jadi lu waktu lulus sekolah, oke aku coba jawab ya. Jadi kalau lulus sekolah sendiri, ya nama wajar ya orang galau pengen sekolah di mana, lanjut sekolah di mana, pengen kuliah di mana. Dan eh, dulu dari berbagai drama akhirnya Undip jadi pilihan juga, di pilihan di UTBK SBMPTN karena SNMPTN kan belum rezekinya gitu. Dan akhirnya di UTBK SBMPTN naruh pilihan di Undip. Setelah 1 tahun kuliah di Undip dan nggak ngerasa cocok juga aslinya, dan itu juga berefek ke IPK, itu juga menarik sebenarnya. Dan berefek di IPK di Undip itu juga, waduh ngerasa ya kayak gitu. Pokoknya nanti setelah itu ngerasa kayak wah nggak cocok aja nih gitu. Terus eh, kayaknya karena udah ketinggalan jauh juga dari segi organisasi dan lainnya, juga nggak ikut, dan kayak ngerasa ini kalau diterusin mungkin takutnya nggak bisa berkembang di sini gitu. Dan akhirnya milih buat ikut ujian lagi, ujian mandirinya UI di tahun selanjutnya, yaitu namanya SIMAK UI. Dan alhamdulillah keterima di sini gitu, jadi bisa kuliah di sini kayak gitu sih. Jadi Berarti di Undip itu sampai mentok berapa semester? saya 2 semester berarti di Dua Undip. semester. Berarti ini di Fakultas MIPA UI ini injek semester Semester 2 gitu, 2. seharusnya semester 4 ya. Oh iya sih ya. Ya, tapi kan berani mengambil resiko gitu loh. Berani berjuang apa tantangan yang luar biasa gitu atau diacungi jempol itu menurut saya. Dan juga teman-teman pasti di luar sana lihat sosok Mas Ferdian ini wah luar biasa. Waduh, Padahal kan nggak udah biasa. diundip terus habis itu mau ke UI gitu. Iya, mungkin kesannya kayak kelihatan kurang bersyukur ya, udah diundip bagus-bagus pindah gitu. Tapi aduh, maksudnya nggak ada cerita lain sih di situ yang mungkin nggak bisa diceritain ya. Tapi itulah gitu, pindah tuh ya harus berani ngambil resiko, dan awal-awal mungkin jadi itu juga sih, jadi omongan, tapi it's okay aslinya, nggak apa-apa. Ya menurut saya Kita sih sendiri yang jalanin hidup ya gitu. nggak menjadi omongan sih, malah justru dampak positif. Maksudnya gini loh, bukan pindah itu bukan pindah dengan gampangnya, tapi kan berani mengambil tantangan gitu loh, tantangan terus Waduh. wah dengan segala resiko yang dia ambil ya tetap lancar maju gitu. Dan Waduh, akhirnya Kang Arik kesampaian ini juga. keren ya, Kang Arik ini pandangannya positif sekali ya, luar biasa luar biasa. Iya, karena dari apa matkul politik itu harus menilai yang positif-positif, jangan yang Oke, kotor-kotor oke. selalu gitu Waduh, jangan. waduh, waduh. Wah, ini saya pelajaran baru nih, keren, keren nih, keren. Iya. Terus ini mengenai sistem perkuliahan di UI itu berarti masih daring ya sampai sekarang? Oh Masih iya, juga masih dari daring, mana? masih daring. Berarti sama lah ya. Berarti pembelajarannya sama. Kalau di IAIN itu metodenya tuh pakai Zoom, Google Meet, WA Group. Di UI gimana? Oh, kalau di UI sendiri kita WA Group jarang ya, jarang jarang pakai Coba. kalau WA Group. Kita pakainya Zoom juga dipakai, tapi tiap dosen beda sih aslinya. Ada yang lebih suka pakai Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams ya gitu. Dan kita juga aslinya ada salah satu platform online juga dari kita, namanya EMAS, e-learning management Mas. system UI ya. Jadi dari EMAS UI itu sendiri seperti web ya gitu, web, dan isinya itu, jadi sebelum perkuliahan itu dosennya itu udah mempost materinya di web itu, dan disertakan juga video, jadi dosennya itu rekaman, terus habis itu videonya disertakan di sana gitu. Itu jadi gitu. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita itu lebih
ke ya dibahas lagi materinya gitu, tapi kita lebih ke ada dosen yang lebih mementingkan diskusi dan gitu sih lebih aslinya lebih ke diskusi ya mahasiswa emang gitu Oh lebih iya, karena mahasiswa kan belajar lebih sering pribadi ya sih lebih sering diskusi gitu ya. ya. Berarti tidak ada seperti semacam seminggu nanti akan diadakan pertemuan offline, mungkin bergilir itu di UI sendiri tidak ada Oh semacam enggak, sistem kita itu. ya itu belum berani ya karena di Jabodetabek tingkat Oh COVID-nya iya sih, tinggi ya. Berarti memang real 100% itu di rumah. Maksudnya tidak ada kegiatan apapun di kampus gitu ya. Sistem belajar mengajar. online apa offline ya mau ke kampus itu malah jadi itu sendiri tuh. Dan toh juga itu kalau semisal kita mencoba untuk offline ya, itu nggak semua mahasiswa bisa hadir juga. Karena mahasiswa ada yang dari beda pulau gitu. Oh Jadi kalau iya, iya. dibuat seminggu-seminggu, dia sayang banget sih gitu. Mungkin pembelajarannya di UI cuman beberapa kali masuk misal, tapi dia kan harus netep di sini gitu. Dan itu keluar biaya lagi gitu. Dan di pandemi ini Iya, juga ekonomi cukup tercekik ya, jadi akhirnya iya betul. susah gitu. Ya, Sangat, sangat. Terus ini langsung ke topik poinnya aja lah. IPK. ya. Aduh, iya. Sampai sekarang nih, Mas Ferdian, penting nggak sih IPK? Penting nggak sih B kayak, waduh Ah, pertanyaannya mantap nih. Langsung to the point, penting nggak sih PK? Tapi jujur sendiri ya tentang perihal penting atau nggak penting itu sendiri, aku sekarang masih memegang pendapat bahwasanya penting nggak penting itu dilihat dari tujuan awalnya dia mau ngapain. Jadi kalau semisal ada yang tanya organisasi itu penting nggak sih gitu, maka aslinya balik-balik lagi tujuan dia waktu ke kampus itu ngapain. Kalau dia emang pengen jadi misal jadi peneliti atau apa, dia pengen fokus akademis akademis terus, maka organisasi nggak jadi sesuatu yang penting buat dia gitu. Dan itu boleh aja ditinggal dan fakt itu ada beradaptasi dan segala macam. Dan akhirnya IPK-nya apa pendidikannya ditinggal. Nah itu nggak bisa itu gitu. Gimana caranya orang pengen bisa jadi pemimpin kalau pendidikannya ditinggal kan gitu. Nah IPK sendiri tadi benar kata Kang Arik ya bahwasanya uh, itu kadang jadi penilaian kita ya gitu bahwasanya tentang jerih payah kita dalam kuliah gitu. Tapi aslinya IPK itu kalau ditanya saya penting apa enggak, saya bakal bilang penting. Tapi penting di sini bukan penting yang sekedar memandang bahwasanya IPK itu adalah tolak ukur orang daftar kerja atau apa gitu. Enggak sekedar gitu. Mungkin kalau kita sering lihat bahwasanya ada lamaran kerja dibuka lamaran gitu. Untuk kerja di bagian sini hmm, minimal lulusan S1 semua jurusan IPK minimal 2,75 atau 3 itu. Nah, itu IPK menurut saya kalau mau diarahkan ke sana itu nggak penting jadinya. Ya penting sih gitu. Tapi kita jangan sampai memandang IPK itu fungsinya buat itu aja gitu. Buat sekedar daftar kerja atau apa gitu. Karena dengan adanya tagline yang 2,75 3 itu seharusnya itu menjadi standar rendah kita gitu. Standar terendah kita dalam eh, menggait nilai itu loh, jadi menggait IPK kita. Jadi seminimal-minimalnya berarti ya kita harus 2,75 3 itu. Itu IPK gitu. Jadi IPK itu penting apa enggak? Penting. ya Karena memang IPK juga bisa. Mm-mm. bisa untuk penunjang kita juga untuk mendaftar beasiswa itu kan utamanya ya. Itu Oh iya juga benar. beasiswa karena dari IPK itu juga kebetulan dapat beasiswa juga sih. Di UI Ya. ada Genbi nggak sih? Ada ya Genbi Oh, Genbi yang Bank kalau Indonesia beasiswa itu di loh. sini uh, beasiswa di sini macam-macam ya. Aku juga kadang Hmm. suka nggak itu banyak aslinya alhamdulillah beasiswa di sini. Kita di sini ada website sendiri yaitu beasiswa ui.ac.id. Nah, itu kalau kita buka websitenya beasiswanya banyak di sana gitu. Dan itu benar juga kata Kang Arik itu. Penting juga Oh iya, IPK untuk karena beasiswa kan. itu jadi penunjang beasiswa. Karena Pintu ada kriteria masuknya. minimal juga. Uh, Mm-mm. Kalau IPK iya, kita sengaja kita drop jadi 1,2 misalnya wah IPK-nya, ya itu susah mau susah. dapat beasiswa. Minimal kan harus stabil lah, gitu kan, Iya, stabilan. mempertahankan gitu. Ya karena sampai sekarang ini aku kan semester 4 nih, Kang ya. Ya. Memang IPK dia harus apa ya, jadi patokan kita untuk minimal kita pertahankan gitu nilai, jangan sampai anjlok. Soalnya ya gimana ya, aku juga orangnya
kalau melihat nilai jeleknya rendah di apa sesuatu gitu yang tampilan tuh wah eman-eman dan juga wah jelek banget gitu. Hmm. Jadinya ya memang harus seorang mahasiswa ya harus di samping organisasi ya juga belajar yang rajin untuk mendapatkan IPK yang Ya, ya baik kan benar-benar. gitu sih ya kan. Ya. Itu menarik sih Bang aslinya, dari segi itu sendiri ya. Kadang kita tuh nggak sadar bahwasanya IPK itu jadi penunjang semangat kita aslinya. Kalau kita mau coba bayangin, misal saya sendiri nih, kalau di kampus ada matkul fisika dasar misal. Fisika dasarnya dibagi jadi dua tuh, fisika dasar satu, fisika dasar dua. Satu di semester satu, dua itu di semester dua. Kalau alhamdulillah fisika dasar satu saya dapat A gitu. Jadi di fisika dasar dua, karena saya udah dapat A di sana, maka saya nggak secara sadar aja, mungkin refleks baru sadar kemarin, saya pengen juga dapat A di fisika dasar dua gitu loh. Jadi itu menunjang ke depan gitu untuk apa Iya, namanya, pemasuk ya, semangat juga bisa ya berarti kan ya bisa. IPK. Nah ini memang IPK tuh memang sangat penting. Jadi ada sih, tapi ada beberapa yang namanya juga mahasiswa ya. Mahasiswa kan notabene-nya kan wataknya kan beda-beda. Ada yang kuliah Hmm. itu dia sambil kerja, sambil Hmm. kuliahnya itu santai-santai aja. Maksudnya niatnya kuliah itu karena memang dipaksa orang tua. Itu kan mesti kan ada kan Hmm. watak kayak Iya, gitu. ada. Latar belakang seorang mahasiswa. Jadi dia tuh tidak mementingkan IPK. Jadi hanya kuliah itu ya menjadi tinggal masuk terus ntar cabut keluar udah. Jadi kayak seolah-olah ngikutin harus aja gitu loh, tanpa ada suatu usaha untuk memperbaiki, untuk meningkatkan gitu loh. Nah itu Ya, gimana benar. pandangan Kang Ferdian tentang apa soal mahasiswa yang seperti itu latar belakang? Oh, itu jujur aja ya. Hmm, aslinya sifat seperti itu tuh menyerang setiap mahasiswa aslinya. Pasti setiap mahasiswa tuh ada rasa malesnya ya sendiri itu. Karena mungkin jenuh atau apa gitu. Tapi kalau kita terlarut kayak gitu terus bahkan sampai lulus, itu sama aja kayak kita menyanyiakan masa muda kita sendiri. Udah dikasih kesempatan pengen kuliah, tapi malah kita kayak mengikuti arus, dan arusnya itu arus yang itu malah jadi ya tenang itu. Tentang mahasiswa ya. Oke. Ya di UI sendiri juga pasti watak-watak mahasiswanya juga berbeda juga ya Fer ya. Latar Ya belakangnya benar. ada yang juga sambil kerja, ada yang sambil Ya, apa dan gitu. mayoritas Apakah di sini kayak gitu. berarti menurut Kang Fer ini IPK memang penting banget untuk kita sebagai mahasiswa ya. Jadi jangan sampai untuk menyepelekan ya, karena Hmm, menyepelekan ya, suatu hal kecil aja itu bisa beresiko jadi suatu masalah yang besar gitu kan. ya, ya. Utamanya kalau misalnya seringan nggak mikirin IPK, terus akhirnya kan nilainya jelek, malas, terus akhirnya ntar wegah kuliah gitu kan bahasanya. Begitu. Tapi kalau dari saya sendiri ya, kalau kita terlalu fokus sama IPK itu juga aslinya kurang Hmm, kurang itu. iya sih Karena benar. ada mungkin orang yang kita ambis banget, dia fokus banget ngejar IPK gitu, tapi kan kadang IPK nilai itu kan dosen yang ngatur ya gitu. Dan kadang ada dosen yang secara realita aja gitu, ada dosen yang mungkin kurang realistis ngasih nilai gitu, ada gitu ya. Dan tapi alhamdulillah kalau di sini dosennya profesional sih gitu. Tapi pada dasarnya kalau saya lihat dengar-dengar di berita atau apa gitu, udah berjuang banget tapi dosennya yang ngasih nilai jelek gitu. Nah, itu terus akhirnya dia frustasi, malah itu nanti bakal efek bumerang buat dia ya. Dan akhirnya kedepannya dia bakal mikir bermindset, wah lah dosennya kayak gini semua, dan akhirnya dia males gitu. Ya. Sangat Yang penting disayangkan ya belajar kalau ada aja. kayak gitu ya. Ya, belajar dengan ikhlas aja sih aslinya. Betul. Merdeka dalam belajar kan gitu ya. Waduh, merdeka belajar. Oh ya ini kan dengar-dengar kan ada juga kampus mengajar ya. Di UI ada ya yang tembus setahu Ferdian. Kampus mengajar gimana? Kalau dari aku sendiri ya, sepemahaman aku tentang kampus itu tes, Bang. Ah ya, dengar-dengar. Oh, tadi agak agak sedikit. Oh, sorry. Oke, kalau kampus ya, kalau kampus Merdeka aku pernah dengar ya, kampus Merdeka ya. Ya, kampus Merdeka kan Jadi salah satunya kan ada kampus pengajar. ngajar. Oh ya, oke. Oh, paham, paham. Jadi dari kampus Merdeka itu aslinya banyak sih. Kalau di sini juga alhamdulillah udah diterapin ya tentang kampus Merdeka gitu. Jadi banyak pilihannya.
Jadi kalau di sini sendiri, saat kita itu gini, untuk jurusan aku aja sendiri di fisika itu, kalau di semester 5 kita itu udah ada yang namanya peminatan. Jadi fokus kita itu lebih dalam. Jadi fisika itu kan dibagi-bagi dan fokus kita lebih dalam gitu. Kalau ada fisika medis yang fokusnya nanti di medis, ada fisika instrumentasi yang fokusnya di listrik dan macam-macam gitu. Nah, sekarang di sini ada pilihan lagi tuh gitu. Ada yang namanya kampus merdeka kan gitu. Jadi kita tuh bebas. Kita mau magang, kita mau tadi kampus mengajar, jadi kita itu nanti ngajar gitu ya. Ada juga kita berwirausaha gitu. Jadi kita buka usaha dan bisa juga kita double degree gelar gitu. Artinya SSI ya, sarjana sains gitu. Kalau aku pengen eh, belajar di fakultas lain itu diperbolehkan sekarang. Kalau misal aku belajar di fakultas lain di teknik, misal aku pengen di teknik mesin gitu, belajar di situ gitu. Ya itu boleh gitu. Itu namanya, itu sekarang malah jadi wajib malah gitu ya, untuk mahasiswa ya, untuk kurikulum yang baru ini gitu. Dan ada double degree yang menariknya lagi adalah kalau kita kuliah di fakultas teknik, misal aku kan aku dapat SKS dari teknik dia, dapat SKS dari teknik. Nah kalau semisal aku gimana ya, mau nerusin di sana lagi, jadi aku mungkin nambah 1 tahun, maka nanti waktu lulus gelarku double, Oh, SSI, sarjana oke. sains sama sarjana teknik gitu, jadi ada dua gitu. Dan Itu juga ada mau program kamu percepatan. manfaatkan nggak itu? Oh itu, ya itu masih jadi bimbang juga sih Oh, sebenarnya. Karena nambah nambah lagi ya, nambah waktu lagi buat belajar gitu. Dan toh juga kalau kita kerja, ya balik-balik lagi. Ya nggak tahu sih, itu aku masih belum kepikiran itu sih. Itu gitu. mau kayak gimana? Tapi aktivitas kamu Fer itu di Depok itu ngapain aja selain kuliah? Aktivitas apa? Kita Eh, keseharian selain berkuliah hmm, oke, dan keseharian ya. apakah juga bekerja atau apa gitu? Kalau aku Oke, itu kerja menarik sih. itu menarik. Jadi kalau misal aku sih, aku dulu waktu di awal-awal semester 1 kan sambil kerja ya, kalau di Kudus sambil ngajar ya. Oh Gitu ya, iya, setelah aku pindah. Nah kan, setelah aku pindah ke sini, jadi harus adaptasi lagi dong dari awal gitu. Dan udah coba ngelamar juga di beberapa instansi gitu, pendidikan, mau coba jadi itu, karena emang cita-cita sendiri insya Allah pengen jadi tenaga pengajar ya, amin kalau emang takdirnya gitu. amin. Nah, nah, udah ngelamar di beberapa instansi juga, tapi kan mungkin karena COVID dan gimana jadi belum ada panggilan lagi. Terus jadi ya aku isi dengan kesibukan, beberapa kesibukan sih, kesibukan-kesibukan kampus gitu, organisasi, kepanitiaan kayak gitu. Oh begitu. Berarti di Nah, gabung organisasi apa itu di oke, UI? aku kalau di kampus lebih fokus ke organisasi Islam sih aslinya ya, kalau di Bagus ya. kampus ya. Dakwah gitu ya, Kalau di dakwah. sini ya dakwah. Kalau di sini di Fakultas MIPA, aku ikut yang tingkat fakultas sama universitas. Kalau di fakultas ada namanya lembaga dakwah yang dari musolanya MIPA, yaitu Musola Izatul Islam. Dan alhamdulillah aku jadi salah satu wakil kepala departemennya di sana, di bagian Departemen Quran Center. Quran Center itu semacam apa ya? eh, Fokus kita itu syiar Quran sih aslinya gitu. Nyiapin peserta-peserta buat eh, lomba MTQ gitu. Terus habis itu nyiapin juga acara yang ya kayak membuat kita lebih cinta sama Al-Quran gitu loh, kayak Wah bagus ya. ada program-program program tahsin, tahfidz gitu kayak gitu. Dan juga ada di UI juga ada salam UI juga aku ikut. Dan kepanitiaan MTQ UI dan banyak sih aslinya aku ikut, coba diisi dengan kesibukan sih, karena kalau di rumah terus gak ngapa-ngapain rasanya agak gimana. Iya benar itu. Harus mencari kesibukan yang positif lah gitu. Ya, Terutama produktif ya. juga organisasi yang ada di kampus ya, yang difasilitasi kampus. Ya aku juga sih, juga organisasi ya sebatas itu himpunan mahasiswa. Kalau di UI namanya apa? HIMA. Kalau di sini Himpunan HMPS. ya. Kalau di Nah, jurusan aku HMDF, nih. wah, Himpunan Mahasiswa Departemen Fisika. ya karena tadi kalau kembali ke yang tadi nih menarik. Memang IPK tuh nggak sampai apa nggak
kita nggak harus berpacu kepada IPK ya, karena ya itu tadi semua kan juga itu nanti outputnya kan dari dosen ya. Padahal kita Iya. kuliah itu kan nggak hanya mencari IPK yang baik, tapi cari relasi, jaring, pengalaman. Nah, itu kan juga suatu hal yang harus kita dapatkan, yang tidak kita dapatkan juga di saat kita sekolah ya. Kan beda Iya, kan. iya. Nah, eh, memang caranya Mas Ferdian nih mencari sesuatu yang positif untuk kita, membantu kita untuk meningkatkan IPK itu gimana Hmm. Jadi caranya nyari hal gitu. positif ya supaya kita ningkatin IPK ya. Pertama cari circle yang suportif ya, itu penting banget istilahnya, kita Oh, nyari lingkaran itu. Pada dasarnya emang gini sih, berkelompok-kelompok itu emang nggak bagus ya sebenarnya. Kadang kita lebih sering dengar koar-koar bahwasanya ya apa solid dong satu angkatan gitu. Tapi pada dasarnya itu susah gitu. Untuk satu angkatan solid dan kumpul itu jadi satu itu nggak tahu ya, itu hal yang susah juga karena orang punya kesibukan masing-masing. Tapi kita harus bisa cari circle yang positif, yang bikin kita itu belajar bareng. Aku tuh ada teman-teman gitu. Jadi kalau setiap mau ujian kita nanti kayak gini, buka Zoom, terus ada yang salah satu tutor gitu. Jadi salah satu jago di matkul ini ngajarin temannya gitu. Ngajarin temennya oh, ini tuh iya. gini 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 kayak gitu. Terus kalau ada salah satu tugas yang susah, maka kita nggak nyontek aja, enggak gitu. Kita diajarin juga gitu. Ini tuh caranya gini gitu. Gitu. Kita jadi nggak nyontek itu apa ya, kalau kata dosen aku plagiasi itu tercela, tapi kalau Oh, kolaborasi itu bagus gitu bilang gitu. Jadi itu yang hal yang keren sih gitu. Jadi kita tuh kolaborasi maksudnya saling bantu, saling jelasin satu sama lain, tapi nggak nyontek full gitu. Itu plagiat itu kurang bagus ya. berarti balik lagi ke IPK memang penting ya. Aku pun juga Penting. berpikiran juga IPK itu penting, harus harus kita tingkatkan, minimal kita pertahankan. Nah, meskipun ntar kita nggak tahu nih pasca lulus kita tuh IPK itu bakal penting kayaknya kan juga kita Iya, belum tahu kan. benar-benar. Kayak Benar-benar banget. misalkan kalau kita membangun lapangan pekerjaan itu kan IPK kan nggak kita butuhkan kan. Iya, enggak. Benar-benar. Berwirausaha juga itu kan IPK juga sebenarnya nggak terlalu kita butuhkan gitu. Tapi yang namanya kita juga sebagai pelajar lah ya, kaum perubahan ya, paling tidak waktu di bangku perkuliahan ya harus tolabul ilmi, kalau Islam kan gitu ya, Iya. tolabul ilmi untuk ilmu, istiqomah. Mas Ferdian, Hmm. ini gimana nih soal IPK Mas Ferdian? Dipakai Lancar-lancar gimana? aja, lancar-lancar Waduh, aja, apa? Sarip nih, Sarip nih, Sarip, Sarip, Sarip. Jadi kalau di mahasiswa kita kenal Sarip ya, gak boleh tanya. Oh gitu ya. Iya, Nggak, kalau itu nggak, aslinya kalau maksudnya gini Sarip. loh, maksudnya tuh Iya, iya. apakah stabil, maksudnya Aman ya. aman, ah Ya gitu loh, maksudnya alhamdulillah. aman aman. Oh, Pasti alhamdulillah stabil sih. Kalau stabil ya. kumlot masih kumlot alhamdulillah gitu. Oh, Tapi bagus. cuman ada juga mata kuliah yang apa ya, mata kuliah yang eh, kurang bagus nilainya gitu. Karena mungkin kurang persiapan aja. Karena di sini tuh aku agak sedikit kaget karena eh, kita itu mungkin karena perbedaan itu ya Kang ya. Apa namanya, pendidikan di sini dan di aku dulu di Kudus gitu. Di sana di sini kayak sekadar teknologi gitu, penguasaan dalam menggunakan Microsoft Excel misal itu tuh udah Iya, dari udah harus itu tuh uh, udah punya modal aslinya gitu. Jadi di sini tuh kita udah dianggap bisa tuh kalau Microsoft Excel gitu. Kita udah harus bisa ngoperasiin dan siap. Kayak Zoom ini kan mungkin kita baru terkenal awal-awal pandemi ya kan gitu. Nah, kita harus bisa adaptif gitu loh, harus bisa makainya, harus bisa paham itunya gitu. iya. Aku pun juga menyadari belum terlalu apa ya perfect dalam ini, terus tentang Zoom ini. Makanya tadi kan nyoba-nyoba gitu, coba kita Aku juga podcast awal-awal dulu nggak baik, paham. podcastan lewat Zoom kan gitu kan. Kita coba metode baru. Gitu. Nah, last question lah, Mas Ferdian nih.
berhubung ngabuburit kan habis ini aku Aduh, aduh. ya pesan untuk mahasiswa, pesan untuk kita sebagai mahasiswa supaya kita tidak down dalam berkuliah itu. Oke, karena ini konteksnya IPK ya. Gitu. Jadi Iya. eh, gini, aku sendiri sering membayangkan bahwasanya gimana ya? Kalau mungkin kita sering nih lihat, coba bayangin ada seorang orang tua ya, terus punya anak masih kecil kelas TK itu misalnya. Nah, TK. Balik-balik pulang ke rumah nyanyi gitu. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua aku sayang ayah. Itu orang tuanya waktu lihat itu pasti bakal terharu banget gitu. Anakku udah bisa nyanyi gitu. Berarti waktu di sekolah itu dia sukses gitu pendidikannya. Itu dia sukses mempelajari lagunya itu sehingga dia bisa Hmm. nyanyi itu. Lebih terharu lagi kalau anak kecil itu bawa kertas lembaran isinya dia di tengah, ayah sama ibunya di sampingnya gitu, gandeng dia gitu misal, terus nyanyi satu-satu aku sayang ibu. Nah ini sebagaimana juga mahasiswa gitu, kita di sini belajar ya kan, lulus di wisuda pakai toga itu berarti bukti kita belajar gitu, kita sukses lulus pendidikan. Tapi lebih mengharukan lagi buat orang tua kita adalah saat kita ada selempangan tuh kumlot, dan kumlot itu cuma bisa dicapai kalau IPK kita tinggi gitu. Dan selempangan kumlot itu sebagaimana kertas yang dibawa anak kecil tadi gitu. Itu jadi suatu apa namanya hal yang mengharukan. Kalau kata Bang Radit dulu pernah ngisi talk show di Visip ya kalau nggak salah tahun 2019, dia bilang nggak ada yang lebih membanggakan ya, nggak ada yang lebih mengharukan yang dirasakan oleh orang tua saat ngelihat lu lulus S1 gitu. Jadi semangat aja untuk kuliahnya gitu. Itu sih kalau dari aku. Iya. Dan oke Mas Ferdian, bisa saya tangkap nih juga apa ya, perspektif baru nih juga buat aku nih dalam berkuliah, ntar kedepannya bakal harus semangat